Kenapa ada gibah? Bisa jadi karena teteh masih sedikit ilmu Allahnya. Dan kalau misalnya teteh sudah paham dengan ilmu Allah, tidak akan ada yang namanya gibah, karena ada rasa khauf, takut kepada Allah. Maka kenapa teh sampai hari ini tidak ada satu hadis pun yang menyatakan bahwa menghadirkan ilmu atau mencari ilmu itu adalah sunnah. Semuanya wajib. Untuk apa? Untuk mendidik diri, ya, mendidik diri, mengupgrade ibadah supaya terus, oh begini ya, oke, oh begitu ya, bismillah, kan begitu. Sehingga perubahan yang teteh alami itulah yang disebut dengan hidayah. Baik ya, kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farraqa bainal haq wal batil wa anzalal Qur'an litubayyana lin-nasi wa hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puja kita berikan sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat yang begitu banyaknya sehingga tak bisa kita hitung satu persatu. Alasan kita harus tetap bersyukur adalah bagaimana Allah memberikan semua nikmat, baik itu nikmat di dalam suka dan juga nikmat di dalam duka. Seperti tadi pagi kita mendapatkan ya, kejutan dari Allah melalui ujian getaran demi getaran dari Sabtu kemarin. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, selalu saja ada hal yang patut kita syukuri. Kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sana teteh-teteh dan juga AA, ya, banyak saudara kita yang Allah uji dengan ya, gempa, baik itu di Cianjur yang sampai hari ini banyak susulan, ya, banyak susulan. Dan kebetulan banyak teman kuliah yang dari Cianjur, ya, dan sampai hari ini sedang mencari orang tuanya. Di reruntuhan tidak ada, sampai sedang seperti itu, ya, beliau sedang di Bandung katanya, meninggalkan orang tuanya yang sudah tua, sampai hari ini belum ketemu, ya. Kita doakan tentu saja dengan doa terbaik untuk mereka yang hilang, mudah-mudahan ya berketemu dan dengan kondisi apapun, ya, baik itu harta ataupun raga. Kalau harta mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan tentu saja ini bukan hanya musibah untuk mereka, tapi ya alarm otomatis untuk kita bahwa hakikat dunia itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita berdoa untuk mereka yang tidak ada, ya, yang sudah mendahului kita, baik itu kenalan ataupun tidak kenal, itu adalah saudara muslim kita. Sejatinya kita patut berdoa yang terbaik. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Semoga ya Allah ya memberikan insyaallah kematian yang husnul khatimah, ya, dan diampuni segala dosanya dan insyaallah dilapangkan di kuburannya. Dan untuk kita semua, kita pasti akan menyusul mereka, ya, lambat ataupun masih jauh, intinya adalah kita pasti pulang untuk mudik ke alam yang terakhir yang pasti kita nikmati setelah alam rahim dan alam dunia. Ada dua alam lagi teh yang akan kita nikmati dan kita alami, yaitu alam kubur dan juga alam akhirat.
Kalau kemudian ada pertanyaan dari teteh, bagaimana alam kubur saya, bagaimana alam alam akhirat saya, maka lihatlah diri, bercermin ya, bagaimana kemudian ikhtiar kita untuk menghadirkan kebaikan atau sebaliknya keburukan. Kita berada di zona yang salah atau di zona yang soleh, itu tergantung teteh memilih jalan yang mana. Maka mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam kebaikan Allah kukuhkan dalam ukhuwah kita hari ini, bersilaturahim untuk menghadirkan ilmu. Yang paling penting teh adalah ilmunya diamalkan tidak, udah itu aja. Di majelis ilmu itu hanya dua pilihan, ilmunya hanya di titik mendengar saja, atau hanya di titik teteh menyimpannya dalam hati, atau yang ketiga diamalkan menjadi amal soleh. Maka jika diamalkan menjadi amal soleh, maka sebenarnya kita sedang dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya berkali-kali. Mungkin saja teteh sudah sangat paham konsep hidayah ya, bahwa konsep hidayah yang kita terima adalah bagaimana kita bisa merubah diri dengan ilmu yang setiap hari. Ketika Bunda tanya tadi ke salah satu teteh, banyak sekali kajian yang dihadirkan di belajar mengaji ini. Maka sekali lagi, jika teteh tidak diberikan kesempatan untuk bisa mesantren diri di lembaga yang membuat teteh bisa mesantren, maka ya titipkan diri kepada Allah teh melalui belajar mengaji ini. Saya harus mesantren. Di mana? Di sini. Ya, tentu saja ini kesempatan baik teh. Dibandingkan dengan ya tempat kerja teteh sebelumnya, Bunda yakin ya di tempat inilah mudah-mudahan menjadi persinggahan terakhir teteh, bukan hanya mencari cuan, bukan hanya mencari uang, rugi teh kalau mencari uang saja, kalau hanya berpikir tentang bagaimana saya bisa mendatangkan duit, uang ya, tapi niatkan ibadah ya. Kalau ibadah tentu saja Bunda berpikirnya bukan hanya tentang gajian, tapi bagaimana teteh bisa mengambil kesempatan untuk terus menghadirkan kebaikan, baik itu melalui sholat duha, kenceleng, ya kan? Kemudian tidak saling gibah, tidak membuat circle atau grup-grupan, atau teteh saling menghujat, ya, atau teteh dalam grup saling nyinyir. Nah itu bukan jemaah pengajian, ya. Ada adu domba, ada gibah, setiap tidak ada dia pasti digibahin. Itu nggak boleh, karena ada rasa khauf, takut kepada Allah. Maka kenapa teh sampai hari ini tidak ada satu hadis pun yang menyatakan bahwa menghadirkan ilmu atau mencari ilmu itu adalah sunnah. Semuanya wajib. Untuk apa? Untuk mendidik diri, ya. Mendidik diri, mengupgrade ibadah supaya terus, oh begini ya, oke, oh begitu ya, bismillah, kan begitu. Sehingga perubahan yang teteh alami itulah yang disebut dengan hidayah. Baik ya.